Halo, iya Pak, saya mesen gedung 4, gedung pernikahan. Iya, ya harinya diurutin aja. Ya habis gimana Pak? Ya emang rezekinya saya juga nggak mau tadinya. Cuman emang rezeki begini, ya udah saya jalanin. Iya, iya 4 aja Pak. Cateringnya jadiin satu, iya jadiin satu. Ya semua udah akur Pak, alhamdulillah. Ya udah akur semua. Oke Pak ya, oke Pak, makasih Pak. Oke, kembali di 4G Family TV. Selamat datang di 4G Family TV, di tempat biasa bersama kami orang biasa untuk kalian yang luar biasa. Jadi, gua di sini sebagai korban. Korban apa? Pelecehan. Korban apa? Korban pelecehan terhadap perempuan. Gua korbannya, gua dilecehkan. Akhirnya kita mau diskusi di sini sebagai tolak ukurnya perempuan terhadap laki-laki dan tolak ukurnya laki-laki terhadap perempuan. Itu sih. Kita mulai ya. Kalau menurut kalian, kalau gue nih ya sebagai laki-laki pada umumnya, gue suka ngerasa apa yang dilakukan perempuan itu lebay. Contohnya? Contohnya gini. Ada hal-hal yang menurut gue lebaynya kayak misalkan panggilan sayang, nama kontak di handphone harus diganti panggilan sayang. Sepeduli apa sih kalian tentang hal yang seperti itu? Menurut kalian? Dimulai dari Cynthia deh. Jadi menurut aku sebenarnya sih apapun namanya, karena orang itu spesial, kayak doesn't matter aja gitu. Cuma karena emang dulu itu pasangannya sendiri yang minta untuk diganti namanya, jadi otomatis gue ganti namanya gitu. Oh, kalau Jessia Sama apa tuh? kayak Cynthia. Kalau Ya itu sebenarnya menurut gue pribadi sih nama di kontak handphone itu nggak begitu berpengaruh. Cuman biasanya perempuan itu pengen merasa dirinya spesial, Kak. Jadi kalau gue pribadi kayak lo pacaran sama gue nih, ya kenapa sih lo nggak bikin sesuatu yang spesial buat gue? Dari nama aja tuh buat perempuan kayak bahagia banget. iya gitu. Tapi gue nggak maksain pacar gue gitu sih. Kok gitu sih makanya? Terus kalau Cindy? Kalau menurut aku Iya. Gimana ya? lucu aja sih sebenarnya kalau misalnya namanya diganti dengan nama yang kita mau aja sih sebenarnya gitu. Cuman karena lucu aja berarti ya. Lucu sampai kayak panggilan sayang aja sih menurut kita gitu. Kalau Sylvie, menurut Sylvie, kenapa sih harus seperti itu gitu loh? Menurut gue nggak selalu sih bang. Nggak selalu. Nggak selalu Kak. Kalau gue karena emang Kalau Sylvie pribadi, di setiap temen-temen gue punya panggilan nama apa ke mereka tuh aneh-aneh juga. Jadi ke pasangan gue juga mau aneh. oh. Misalkan temen gue namanya namanya siapa gitu, terus gue panggilnya gentong air gitu. Terus gue tulis di kontak gue gentong air. Gitu. Emang bener-bener gentong air gitu tulisnya. Iya bener-bener gentong air. Terus Terus manggilnya kalau pasangan gue monkey boots. Oh. tapi gue pernah denger ya waktu gue telepon Sylvie pakai HP apa aja. Itu tuh kayak ada intronya, kayak lo tuh mau kuis gitu. Kayak gimana contohnya? Gue ke dia apa dia Ya, ke gue? lo ke dia. Enggak, gue gak pernah. Waktu itu lo pernah gue lagi pakai HP-nya Pacu. Oh J gitu, itu doang. Apa gimana?
J manis apa-apa gitu. Manis. Sumpah gue. Ini kayak gini contohnya tuh kayak gini. Contohnya kayak gini. Luwak white coffee passwordnya. Itu dia itu. Oh. Itu gue juga sering gitu. Bukan Polda Metro Jaya. Iya. Iya sih, kadang gue sebagai laki-laki nih ya, kalau gue dari sudut pandang laki-laki, mungkin ada gue mewakili beberapa laki-laki cemen di luar sana yang tidak mau mengatakan ke pacarnya. Cuman kalau buat gue hal yang seperti itu sih nggak terlalu penting ya. Kayak gimana ya? Laki-laki itu kan selalu berpikir, ya udah, gue sayang sama lu, gue cinta sama lu, ya nggak harus selalu terlihat menarik gitu loh. Karena bukan namanya sih yang menarik, karena kaliannya yang membuat kita ini tertarik, itu loh, bukan dari namanya. Sebenarnya seperti itu sih, itu loh. Ketika gue ngelihat misalkan nama cewek gue di handphone gue dengan namanya dia, bukan panggilan saya. Ketika ada telepon dan itu namanya nama dia, itu udah suatu kesenangan buat gue gitu loh. Karena memang dia sudah spesialnya sudah pada dasarnya gitu loh. Jadi bukan karena namanya, bukan karena harus pakai emoticon ya, bukan. Cuman karena memang nama itu adalah menarik buat gue dan bikin gue senang. Seperti itu. Kalau kalian nih, gue mau tanya, apa sih yang kadang kalian itu misalkan gini, Cynthia sama pacarnya atau sama siapapun, lu tuh kayak ada keluh kesahnya, apa sih? Ada hal yang menurut lu kenapa sih nggak kayak begini? Lu kenapa harus begini gitu loh? Apa sih yang lo mau tanyain ke gue sebagai perwakilannya lah gitu. Walaupun setiap pemikiran orang berbeda-beda ya. Cuman nih gue lebih ke pemikiran gue sebagai laki-laki aja. Gue akan menjawab seperti gue yang laki-laki aja gitu loh. Gue apa adanya aja jawabnya. Maksudnya gimana? Misalnya gini, lo mempertanyakan hal, misalkan gini, si Sylvie sama pasangannya, ada hal yang Sylvie tuh paling nggak suka dalam arti, contoh paling kecil ya, lu kenapa sih mesti ngerokok? Kenapa sih lu harus ngerokok? Kenapa sih lu harus pulang malam? Kenapa sih lu setiap hari harus nongkrong sama temen-temen lu? Itu kan hal yang Kayak pertanyaan gue deh itu mah jadi. ya itu nanti ya, makanya gue bilang itu contohnya. Bisa dimulai dari siapa yang mau mengeluarkan keluh kesahnya duluan? JJ Iya, kayaknya. Kak JJ. Oke. Kok gue dah. Enaknya sih kalau nggak dari Sylvie, dari Cynthia biar Iya, mulai. iya. Oke. Kalau JJ ntar kemana lagi? Dari aku deh. Kalau aku sih kebetulan dapat pasangan tuh yang selalu mengkomunikasikan. Jadi aku misalnya nanya, dia tuh pasti selalu jelasin. Kenapa sih kamu harus nongkrong? Kenapa sih kamu harus keluar? Dan aku dapat gitu alasannya. Dan aku syukurnya aku ngerti gitu. Kecuali emang aku lagi clingy banget, lagi pengen aja nih ngobrol gitu. Gak boleh keluar, kamu gak boleh keluar. Aku pengen ngobrol gitu. Itu aja. Jadi, lu lebih ke di saat lagi momennya emang lu mau ngobrol, bisa gak sih lu di rumah aja Ya, gitu. ngertiin gua gitu. Ini kalau gue ngejawab sebagai gue laki-laki ya. Gue sih jawabnya kayak gini sih sebenarnya. Memang sih ada momennya di mana perempuan itu kan ngobrol kan. Yes. Cuman biasanya gini loh, laki-laki itu ada beberapa laki-laki yang selalu berpikir, lu paling ngobrolinnya yang biasa kita obrolin emang cuman cari perhatian aja sama gue gitu loh. Karena percaya atau tidak, laki-laki itu selalu berpikir kayak gitu loh Cynthia. Kayak misalnya gini, gue ditelepon nih sama cewek gue nggak angkat nih, dia ntar ngomong lagi nih, nanti yang angkat dong teleponnya, aku mau ngobrol. Kita tuh nggak pernah punya pikiran yang tertarik itu loh, maksudnya dalam arti, gue tahu nih paling mau ngobrolinnya hal biasa, yang biasa lo juga ngobrol juga, paling begitu doang, gitu loh. Nggak ada hal lebih lain. Itu kalau menurut gue. Kalau JJ? Kalau aku, ini keluhan aku ke pasanganku atau Yang JJ keluhkan? laki-laki kan ya, laki-laki lah ya. Iya. Kenapa sih laki-laki itu bisa gitu cuek sama hal sepele mungkin? Contoh? Maksud gue ya bagus sih cuek, tapi ya nggak secuek itu juga gitu. Contohnya, nggak tahu deh gimana sih, gue bingung deh Kak. Maksudnya? Jadi tuh kayak gue ngerasa
laki-laki tuh kayak lebih bisa ngegunain pikirannya, logikanya dibanding perasaannya dia gitu. Kalau perempuan kan misalnya nih galau dikit terus kayak cowok gue tuh mikirin gue nggak sih? Nah ini tuh gue nggak pernah ngerasa cowok gue mikirin gue tuh nggak sih, karena saking gue ngerasa cowok gue tuh cuek, saking gue ngerasa cowok gue tuh punya ruang lingkup yang luas sehingga di saat gue nggak ada pun dia fine fine aja gitu, nggak kayak gue yang ngerasa sendiri pada saat cowok gue nggak ada kayak gitu. Ya nggak sih? Itu menurut, Ya itu menurut aku Peggy. ya. Cuman kadang gini loh J, malah kalau gue pribadi, ini kalau gue dari sudut pandang gue, kalau gue pribadi, gue malah bersyukur di saat gue sebagai laki-laki punya teman banyak, punya banyak hal yang bisa gue kembangkan dalam hal apapun, gitu loh. Perempuan ini di kehidupan laki-laki adalah hal yang berbeda dengan teman. Itu nggak bisa disamain. Karena gini, setiap laki-laki ketemu temennya dengan perempuan ketemu temennya itu beda kalau menurut gue pribadi. Laki-laki itu bisa selalu memikirkan, misalnya gini, kenapa sih laki-laki itu kayak selalu sibuk sama dunianya, selalu ribet sama dunianya, selalu apa-apa dikit-dikit, aku kesini ya, apa-apa dikit aku kesini ya, seakan-akan dia tuh nggak berpikir, iya nggak ada, lu apaan, lu ngapain kayak nanyain gue, kayak ngajak jalan gue, kayak kenapa lu harus ngajak temen-temen lu terus gitu. Sebenarnya gini, momennya itu kan sangat penting gitu loh, relasi itu sangat penting bagi laki-laki. Nggak semua laki-laki, kalau menurut gue, laki-laki yang hanya memikirkan perempuan itu tolol sih buat gue. Kalau buat gue pribadi, itu sangat tolol. Yes, Karena exactly. di saat lu ada masalah, perempuan lu ini terkadang cukup menangis dan menyalahkan. Kenapa harus Ini perspektif laki-laki, gue berpikir sebagai laki-laki. Karena, dan rata-rata laki-laki, hampir semua laki-laki mungkin menurut gue, jarang ada yang sepenuhnya menceritakan hal yang dia rasakan terhadap perempuannya. Dengan alasan apa? Itu yang tadi balik lagi lu bilang. Laki-laki itu selalu berpikir dengan logika. Perempuan itu dengan perasaan. Gitu loh. Jadi dia tidak, maksudnya kalau laki-laki selalu menawarkan hal itu, menawarkan permasalahan itu. Cuma kalau perempuan menangis dulu, cukup dengan perasaannya, ya ampun kok kamu kok kenapa harus ngelakuin kayak gitu sih? Dan percaya gak, itu bangsat bagi laki-laki. Maksudnya itu nggak penting lo omongin di saat laki-laki lu sedang menceritakan masalahnya dia, cuma kalian malah berpikir, lu ngapain, kamu ngapain sih ngelakuin hal kayak begitu? Salah kamu kan gini-gini. Gue lagi ada masalah. Bukannya gue yang lagi senang, lagi gembira. Oke, lu mau nyalain gue nanti. Kita bongkarnya nanti. Lu mau nyalain gue nanti. Ketika memang lu sudah bisa memberikan solusi dan bisa menenangkan gue. Itu kalau menurut gue. Ya, mungkin ada beberapa laki-laki di luar sana yang selalu mementingkan pacarnya, silakan. Mungkin di saat dia mati, yang nguburin dia pacarnya. Mungkin. Kan gue nggak tahu. Siapa tahu kan. Aku tukang kubur kok. Sayang, kamu tenang aja. Kamu nggak usah berteman sama teman-teman kamu. Karena aku tukang kubur. Paket hemat. Apalagi kalau punya lahan. Iya, karena aku tukang kubur. Kaki aku tanahnya banyak. Oke. Kalau begitu tidak masalah. Nggak apa-apa sih gitu, asik-asik aja. Tapi pas ya, si Agnes tuh yang nyanyi Cinta Nggak Ada Logika, karena kan perempuan pakai perasaan, itu bukan laki. Nih balik lagi ya, gue nggak pernah menyudutkan perempuan sebagai orang yang salah, nggak. Laki-laki pun brengsek men, gue juga tahu gitu loh. Tapi ini gue berbicara karena memang gue laki-laki gitu loh, dan gue berbicara apa yang memang gue tahu doang. Mungkin kalau kalian yang nonton bisa lebih tahu, ya bagus. Ini kan pendapat, semua pendapat nggak ada yang salah kan. Yang salah ketika orang menyalahkan pendapatnya orang lain, itu sih. Oke, kalau si Cindy, Ibu Cindy, mau tanya, kalau misalnya nih laki-laki, misalnya udah punya pasangan, terus dia tahu nih, dia sikap baiknya ke semua cewek, terus dia tahu cewek yang sikap baik ke dia itu suka sama tuh cowoknya tahu tuh, jadi kayak ditarik ulur. mukulnya kenceng sekali ya. Perasaan sekali. Terus kayak cowoknya tuh tahu kalau tuh cewek suka sama dia. Terus gimana sih menurut lo Pandangan laki. pandangan laki itu seperti apa?
apakah dia akan jujur ke pasangannya kalau misalnya oh aku di kantor kayak gini, aku di tempat ini seperti ini. Aku ngerasanya sih ya gitu. Oh, jadi kamu cemburu sosial karena memang banyak yang suka gitu loh sama pasangannya. Misal gitu. Oh iya. Dengan kan. Sebenarnya gini, yang balik lagi gue bilang, kita kan nggak bisa mengontrol rasanya orang ke kita, gitu loh. Kita nggak bisa ngontrol itu. Dan memang kita melakukan, kalau gue sebagai laki-laki, gue pribadi sebagai laki, gue hanya melakukan apa hal yang memang gue mau lakukan. Gue nggak mau terlihat baik di mata orang, kayak misalnya di saat lagi ada orang, gue langsung tiba-tiba jadi baik. Enggak, gue ngomong anjing juga ke semua orang, gue ngomong baik juga ke semua orang gitu loh. Tapi kalau misalnya si ceweknya nyaman sama lo gimana? Harusnya kan bersyukur ya. Terus lo bakal balas gak perasaannya dia? Gini. Lo jelasin ke pacar lo tuh kayak gimana? Gini. Lo bakal jujur kalau sama gue nih, pasangan lo, kalau masalah keluarga nantinya dibahasin. Kalau gue gini, kalau gue selalu menyampaikan bahwa kayak gini, harusnya bukannya lebih bersyukur ya di saat kalian punya pasangan yang dicintai orang dengan sifatnya dia. Balik lagi, itu yang gue bilang, gue selalu ngomong kayak begini, percuma kalian mau mencegah itu sampai kapanpun. Kalau memang sudah bakat, bawaannya memang laki-lakinya brengsek, ya brengsek aja. Misalkan gini, ya udah kamu gak usah deket sama dia, karena dia suka sama kamu. Oke, gue gaul sama yang lain. Terus lagi yang kayak gitu. Taunya ada lagi nih. Yang harus dicegah adalah apa sih sebenarnya? Yang harus dicegah adalah apa? Protektifnya hubungan kalian itu sebatas mana? Gini loh, ingat. Air, lu giniin, kita taruh air di sini, tangan kita begini. Itu air nggak akan kemana-mana. Kalau lu genggam gini, habis gak air di tangan? Sebenarnya sih sebatas itu. Balik lagi, kalau gue selalu berpikirnya kayak begini. Kayak balik lagi gue perlakuin pacar gue. Lu mau gaul sama siapapun, it's okay. Cuman gue selalu mengingatkan. Kamu kalau bergaul sama ini loh ininya. Ini loh ininya. Itu yang gue bilang. Kalau memang ke bawah arus, mau ya udah cukup sampai lu berpikir gini aja. Oh ya udah, berarti memang bukan buat gua. Memang karena Tuhan ciptain lo memang bukan buat gua. Tuhan ciptain lu cuma buat pembelajaran bagi gua. Nggak ada hal yang spesial di situ. Maksud gua, ya tetap ya sekarang gini, kalau dia negative thinking itu baik loh jatuhnya. Perempuan lain tertarik karena memang pasangannya baik, misal. Itu baik aja, lu sudah curiga itu negatif kan? Mereka lu aja udah curiganya negatif, gimana nanti cowok lu bener-bener melakukan hal negatif? Apa yang dipikiran? Sebenarnya kalau masalah positif dan negatifnya itu tergantung dari sudut pandang mana ya kak. Gini, oke. Benar. Aku setuju. Ya gini, misalnya aku deket sama orang cowok gitu, terus cowok tanpa aku sadari si cowok suka sama aku, terus pacar aku yang udah kayak enggak gini dia tuh suka sama kamu gini, tapi gue ngerasa apaan sih, dia tuh emang kayak teman aja. Iya, dan emang dia tuh sebatas nyaman sama aku sebagai teman. Aku berusaha membuat pacar aku percaya, tapi ya gimana? Bukannya membuat percaya sih sebenarnya. Maksud gue kalau itu ini bukan konteksnya masalah percaya apa enggak sebenarnya. Maksud gue melogikakan ini kan gampang banget. Misal nih Jay, lu suka sama gue misal, terus lu tahu nih gue udah punya cewek, gue bisa gak ngontrol perasaan lu? Gak bisa sih. Gak bisa dong. Iya. Yang gue harus lakukan apa? Gue sebagai yang disukain sama lu gitu misal. Yang gue bisa lakukan apa? Kan dari diri gue sendiri. Itu balik yang gue bilang, ya kalau emang dasarnya sudah bakat, gue emang emang dasarnya laki-laki itu brengsek, ya brengsek aja gitu loh. Entah mau dia yang suka, ada yang suka apa enggak, dia akan tetap jadi brengsek. Paham kan? Maksudnya misalnya gini, malah kecenderungan itu akan timbul dari dia. Anjing nih cewek, lumayan ya, gue deketin lah, itu loh. Tapi kalau emang dasarnya ya gue begini aja udah, yang ada suka sama gue syukur nggak ya udah. Maksudnya sebagai pasangan cuma tahu oh iya dia suka sama lu, iya soalnya lu baik sih.
Maksud gue cuma selalu melogikakan, ya lu harusnya beruntung aja sih, seenggaknya nggak ada yang benci sama pasangan lu. Dan malah orang meng-approve itu karena mungkin dia menilai pasangan lu baik. Udah sebatas itu aja. Karena kalau andai kan lu terus berpikir, ya nggak bisa dong kayak gini. Lu, misalnya gini, ada orang susah butuh makan, tiba-tiba dia ngebobol bang. Apa emang kita bisa atur tuh perut dia, gimana caranya dia nggak lapar dan dia nggak akan bobol bang? Itu nggak akan bisa. Itu semua datang itu kan secara Instan. dengan kondisi yang memang ada posisi saat itu gitu loh. Iya. Kalau menurut gue pribadi, begitu Ibu Cindy. Kalau untuk Mbak, ada yang mau ditanyakan? Apa ya? Kenapa tuh cowok kenapa cucu baik, kayak maksudnya kenapa harus, bukan ya bener sih, bagus baik ke semua cewek, ke semua orang, tapi kan harusnya mereka tuh punya batasannya tersendiri. Bener nggak sih, mereka harus punya batasannya tersendiri. Karena kebaikan mereka, karena perhatian mereka yang menyebar ke seluruh wilayah perempuan itu. Wilayah. Oh, ada kayak misalkan ngelihat pohon nih, daerah sana dikencingin dulu ya, wilayah gua nih sekarang. Terus. Nah, maksudnya terus jadi cewek itu jadi baper. Cewek itu jadi baper, apalagi si cowoknya ini tuh jarang mengekspos si cewek. Oh, gitu. Jadi si cewek yang berperasaan si Yang halu, memiliki si halu ini, si cewek halu ini masuk, terus nggak tahu punya pacar, baper. Gitu. Kenapa harus begitu? Kenapa kayak seakan-akan nih cowoknya sudah menyusun itu ya? Sudah menyusun itu, iya nih, supaya dia makin baper. Oh, Instagram gue, cewek gue hapus-hapusin dulu nih fotonya. Enggak, emang karakter cowoknya kayak gitu. Karakter cowoknya, nih, cowok kita sumpah. Gua harus bilang gini. Ini belum selesai. Iya, belum selesai. Oh, banyak ya. Terus. Iya, sabar. Tisu. Terus. Abis itu si cewek kalau udah baper, tahu ternyata si cowok punya pacar. Ya udah, si halu udah berhenti nih. Udah berhenti suka sama yang punya pacar ini. Terus abis itu oh my god, kenapa dia? Kenapa? Kuat sih. Dia mau ketawa. Gue juga mau ketawa. Abis itu gue bingung. Si halu ditembak sama yang udah punya pacar setelah beberapa bulan. Gitu. Ternyata udah putus juga, tapi nggak tahu si halu ini. Si cewek halu ini nggak tahu. Kayaknya gue tahu masalahnya. Iya. Kayaknya gue tahu masalahnya. Kalau kayak gitu. Dia cerita tentang apa sih? Enggak, itu pengalaman hidup gue dulu ya. Gini nih sih sebenarnya. Tadi kan Silvi bilang cowoknya memang seperti itu karakternya, iya gak? Memang gak mengekspos itu. Sebenarnya gue juga sering ngomong sama cewek gue, ngapain sih lu ngekspos mulu, kita update pergi kemana, ya ngapain, biar apa? Tapi kalau misalnya cowoknya nih, cowoknya sempet protes gitu, kamu kok udah nggak pernah Insta storyin kita lagi sih, kamu kenapa? Cowoknya pernah nanya kayak gitu sih ke gue, serius. Terus, tapi sebelumnya cowoknya emang gak mau di-expose. Tapi Sumpah gue pernah kasih beberapa kemudian dia nanya lagi ke gue, kenapa sih lo gak pernah ngupdate expose gitu. kegiatan kita lagi berdua? Gue pernah sumpah serius. Abang adik. Itu gimana menurut kakak? Gini, sometimes enggak selalu ya, enggak always kemana update. Itu sebenarnya enggak seperti itu. Tadi aku jawab Silvi dulu ya. Iya. Kan cowoknya memang cuek yang pertama.
Kecuali gini, tadi baru makanya gue tadi mau tanya, ini cowoknya ketika memang sudah punya si halu, sudah kenal si halu apa belum? Udah kenal. Udah kenal si halu, enggak maksudnya sebelum kenal si halu emang karakternya kan seperti ini aja, iya kan? Betul. Si halunya juga memang nggak salah, emang karena suka itu gue bilang lagi. Kita nggak bisa memposisikan perasaan orang lain, kita nggak bisa menahan perasaan orang lain ke kita, ya kan? Apapun itu kita jalani. Cuma balik lagi, gue sering ngomong ke semua temen-temen gue, cowok itu menang milih, perempuan itu menang nolak, gitu. Cowok juga pasti nyari yang terbaik buat jadi pasangannya. Perempuan itu menang dinolak di saat cowok sudah milih lu yang terbaik, misalkan gitu. Tiba-tiba lu ngerasa tuh cowok bukan yang terbaik, ya lu bisa nolak. Kan hanya sebatas itu. Nah itu aku bego. Nggak tahu bisa milih apa enggak yang baik. Maksud gua seperti itu sebenarnya. Pada dasarnya kan seperti itu. Lu menang yang satu menang nolak, yang satu menang milih. Sebenarnya kan sebatas itu doang, sampai di situ. Kalau memang andaikan hal yang memang sudah seperti itu sudah terjadi dan memang kenyataannya di saat tuh cowok akhirnya milih si halu, padahal si halu tahu dia punya cowok cewek, ternyata cuma miskomunikasi kan tadi taunya nih laki-laki udah putus. Tapi itu pas deket sama si halu masih jadian. Waktu dekat. Iya. Gue bisa ngomong sehari. Gue bisa bilang. Dari situ putus. Setelah berapa bulan deket lagi sama si halu. Gini. Emang halunya aja yang kurang ajar. Enggak gitu. Sebenarnya gini. Tolong buat si Maaf halu. ya teman-temanku. Si halu tolong Nih. jangan rusak hubungan. Enggak gitu. Segala sesuatunya dalam percintaan dan peperangan segala cara dihalalkan, itu yang pertama. Yang kedua, enggak, itu yang gue bilang berulang kali, cowok itu menang milih. Di saat misalnya gini, gue lagi pacaran sama si A, tiba-tiba ada yang deketin ini si B nih, misalnya si B nih, gue ngeliat, wah ini keibuan banget, karakternya keibuan segala macam, boleh dong laki-laki milih. Tiba-tiba gue milih nih, gue milih si B deh, karena ini kayaknya lebih cocok diajak nikah, lebih keibuan, lebih tahu ngertinya jalanin hidup tuh seperti apa. Misal gue milih B di saat dia dipilih dan menurut dia gue nih bukan laki-laki terbaik buat dia, boleh nolak dong, boleh. Sebenarnya itu dihalalkan kayak begitu. Makanya kenapa akhirnya gue selalu ngomong juga, banyak temen-temen gue ngomong, betul orang pacaran lama sih, gue pacaran lama itu korengnya baru kebuka semua. Bisa gue kalau pacaran baru mah yang kecium cuma gila ya cewek gue wangi ya, anjir cowok gue kalau dandan ganteng banget, cuma kayak begitu doang. Cuman di saat sudah pacaran lama udah kelihatan nih, anjir nih lu brengsek lu yang gini. Bangke. Misalnya lu palsu lu kalau yang kayak begini, itu sudah mulai ketahuan setelah pacaran lama. Tolong Gitu. ukur berapa tahun sih kak? Kayak baru kelihatan tuh kan biasa ada benchmarknya kayak pas 1 tahun pertama masih lumayan bagus lah gitu. Tolak ukurnya sebenarnya bukan waktu, tolak ukurnya adalah keseriusan. Komitmen. Bukan komitmen, keseriusan. Keseriusannya dalam arti gini, gue bener-bener mau tahu jelek buruknya lu, gue bener-bener mau nikahin lu, gue mau tahu nih lu apa kekurangan lu, kira-kira gue bisa terima apa enggak. Dan itu kan yang explore diri kita masing-masing, bukannya orang lain. Kalau lu gak mau explore, cuman misalkan lu ngechat cewek lu, yang nonton yuk, yang ini yuk, gak bakal kelihatan dong. Iya gak? Itu makanya rada lama, itu gak bakal kelihatan. Yang kelihatan tuh di saat gini, gue pernah di posisi dimana gue sangat berkelebihan uang, bisa dikatakan sangat pada waktu itu posisinya. Dan gue ada momen dimana bener-bener, maksudnya uang masih ada, cuma nggak sebanyak dulu. Itu gue pernah di posisi itu. Gue tolak ukur gue di situ. Gue selalu membuat tolak ukur gue di situ. Coba deh, gue sering nonton FTV kalau perempuan, emang iya bener. Kalau andaikan gue sudah nggak bayarin A, nggak bayarin B, gue udah diajakin jalan nggak pernah mau, karena memang gue ada hal yang memang di luar ada hal yang memang gue harus tanggung jawab di hal lain. Apa bener sih dia masih mau sama gue? Kalau gue tolak ukur kayak gitu.
Gue selalu buat bingung tau gitu, karena di saat pertama pacaran gue lu nonton ayo kemana, ayo gue ayoin terus. Ada momen dimana kita menahan itu kalau gue pribadi sebagai laki-laki, gue ngukurnya di situ. Gue mau tahu, karena gini, lu lagi ulang tahun, lagi seneng, nggak kelihatan masalah lu, nggak kelihatan sama sekali. Cuma di saat lu lagi jenuh, pacaran udah lama, bete, ketemu pun cuma ngobrol. Paham gak sih? Jadi kayak nggak ada hal yang dilakukan dan itu bikin senang, itu nggak ada. Nah itu juga kalau aku sih sebenarnya. Oh iya, bener gak sih? Salah gak sih kalau andai kan gue next nanti gue jadi calon istri gue dia di saat seperti itu? Karena gue selalu berpikir dan gue selalu punya pedoman dalam hidup gue, roda hidup itu berputar. Gue nggak selalu ada di kayak di atas terus, dan gue nggak selalu dilihat orang selalu baik, dan gue nggak bisa dilihat orang selalu punya hal yang gue banggakan. Enggak, gue ada nanti momennya gue bener-bener di bawah, semua orang nggak percaya sama gue, semua orang benci gue, semua orang itu sudah kehilangan kepercayaan sama gue. Di situ orang-orang terdekat gue masih menerima gue apa enggak? Kalau gue seperti itu, gitu sih. Ada lagi? Terus kalau misalnya soalnya cowoknya jenuh nih sama pacarnya, apa sih yang bakal cowok lakuin? Misalnya jenuh pasti ada memang. Iya. Terus yang dilakuin apa? Yang dilakuin di saat cowok jenuh, nongkrong. Bukan ngechat cewek lain atau ngajak, Nah, misalnya gini nih, atau ngajak cowoknya jenuh, terus tiba-tiba ada cewek yang merasa kayak catch banget nih. Terus what are you doing? I think that's me. Okay. terus Oh iya, misalnya dulu sama pasangannya. Yes. And then Terus si Halu misalnya nih. Halu deketin Ada tuh kuntilanak cowok. gitu. Dia kuntilanak tuh deketin tuh cowok, pas tahu cowoknya misalnya lagi berantem sama Ini- ceweknya. ini seru nih, terus lanjutin Misalnya lagi berantem sama ceweknya kan, sama-sama lagi jenuh. Si Halu masuk dong. Terus cowoknya gimana tuh? nih, Terus habis itu saling curhat. nih, Iya. gue balikin satu lagi. Yang lo harus tahu, lo ngeliat dari sudut pandang mana? Lo kalau ngomong itu yang datang kuntilanak, kalau cowok lo pocong, masuk gak? okay, I got it. Sebatas itu dong. Bener dong. Itu yang gue balik lagi bilang. Laki-laki itu memang dari lahirnya pemburu, coy. So what should we do? Cuman memang dia mengerti Bahas Oh iya, mana sorry. mana yang harus dia pertahankan dan dipelihara, mana yang memang harus dimakan doang, digoreng, besok habis. Jadi Sebenarnya seperti itu aja pemikirannya. Misalnya gini, tadi kan dibilang kalau ada cewek datang WhatsAppan segala macem, ngobrol sama dia segala macem, lu juga harus menerima di saat dia lebih memilih si B. Dengan alasan apa? Alasannya cuma satu. Kalau lu terus menyalahkan cowok lu adalah pengganggu, penggrecok, atau perempuan itu adalah penggrecok, pengganggu, nggak sebatas itu loh. Balik lagi, kita terus mencari yang terbaik buat diri kita, ya, buat dirinya, buat orang tua kita, buat orang-orang sekeliling kita, apapun itu. Kalau memang ada perempuan yang terus berjalan terus jalan ke depan, coba cowoknya berhenti di sini, ketinggalan dong. Bener dong. Suatu saat dia bakal, kecuali memang dia seiring berjalan bareng-bareng. Cuma kalau satunya stop, yang satunya jalan terus, dia bakal ketemu orang lain dong waktu dia jalan terus. Sebenarnya sebatas itu. Balik lagi, kualitas lu itu setiap berhubungan itu seperti apa? Sebenarnya kan kayak gitu. Akhirnya orang ketiga itu apa sih? Kan karena ada demandnya, ada permintaannya gitu loh. Nggak bakal ada orang ketiga ketika tidak ada permintaannya. Kalau memang mereka merasa nggak cocok sama pasangannya dan dia menahan dong, makanya gue selalu berpikir lebih baik lu jujur ngomong. Oke. Kalau gitu gimana pendapat kakak kalau misalnya kayak yang tadi dibilang, ini nyambung sih, laki-laki itu bisa nempel kemana aja, terus abis itu pas lagi ada trouble sama kita, dia dapet celah untuk ada perempuan yang kayaknya catch feeling banget sama cowok kita, terus abis itu curhat, terus masuk, nyambung, jadi gitu maksudnya. Iya dong. itu kayak tadi dia bilang. Iya. Itu kan Sekarang gini, gue balikin sama lu. Ada orang pacaran sampai 10 tahun, putus.
Terus pacaran lagi sama orang, cuma 3 bulan langsung nikah. Terus salah cowoknya? Enggak dong. Terus pasangannya perempuannya pelakor? Ya enggak dong. Cocok-cocokan sih. Nah, life is your choice. Iya. Yoi dong. Nah, apapun kita bisa milih, apapun kita bisa nolak, apapun kita bisa pertahankan, apapun kita bisa lepaskan. Tergantung kebutuhannya masing-masing. Gua orang emosian. Gua mengakui gua orang emosian. Gua butuh orang apa sih berarti? Sabar. Nah, iya dong. Misalkan lu Cynthia orang emosian, berarti lu cari cowok yang mana? Yang sabar. Nggak mungkin dong kalau lu emosi, lu milih cowok yang emosi juga. Nanti lu ribut di jalan, ntar cowok lu ribut di jalan, elunya bukan ikut misahin nih, ikut mukulin. Nah, kayak begitu. Iya tuh. Maksud gue jangan seperti itu. Oke, kalau memang lu tahu nih, lu sudah mau serius sama pasangan lu lihat, anjir, pasangan gue gila, galak banget, tukang marah-marah, tukang ribut segala macam. Oh, gue mau serius nih sama pasangan gue. Coba gue memposisikannya, gue sebagai penetralisir dia di saat dia marah. Jadi cowok itu pasti ngerti gitu loh, ngerti sendiri aja akhirnya. Oh iya, anjir gila, cewek gue di saat gue marah dia tantang gue. Cuma kalau cowoknya marah, pukul yang hajar, sampai mati. Nah itu jangan kayak begitu. Itu sih, oke? Tapi setuju gak sih kalau misalnya orang yang selingkuh itu value-nya berkurang? Kenapa? Tapi setuju gak sih kalau misalnya orang yang selingkuh itu salah satu dari pasangannya itu yang pasangan yang selingkuh itu dia value-nya berkurang? Bukan? Value berkurang dilihat di mata pasangannya. Iya. Pasangannya. Iyalah, semua orang juga pasti akan ngeliat dia. Krisis kepercayaan pasti ada. Krisis kepercayaan pasti ada. Cuman gue selalu berpikir gini, pembunuh pun punya harga diri, apapun itu, dan dia pasti punya alasan untuk apapun itu yang dia lakukan. Alasannya make sense untuk selingkuh? Nggak ada kan? Terus kenapa? Pasti ada alasannya, memang tidak dibenarkan. Pembunuh pun pasti ada alasan yang membunuh, cuman memang tidak dibenarkan. Cuman pasti setiap orang punya alasannya masing-masing untuk melakukan hal tersebut. Kayak begitu sih. Oke, ada yang sudah mau ditanyakan lagi? Apa kita tutup sampai di sini? Ini Coce berisik banget nih dari tadi nih, gue rising lagi kan. Aduh, turun. Lo bener-bener lo. Ada hal yang mau ditanyakan lagi? Nih gue ingetin sekali lagi. Gue ini bukan orang yang serba benar, tidak. Ini perempuan di sini berempat juga bukan perempuan yang serba benar, tidak. Tidak salah. Kita menceritakan hal yang memang kita kegelisahan diri kita sendiri masing-masing, gitu loh. Dan diselesaikan gitu. secara sendiri. Dan mungkin kalau memang kalian yang ada sama case masalahnya, mungkin bisa belajar dari percakapan kita ini. Sebenarnya seperti itu aja. Oke? Kita juga masih banyak belajar. Ada lagi? Sudah? Cukup? Cukup? Sudah mengerti? Oke. Ntar dulu. Ya Pak. Udah siap nih. Udah, gedung udah 4 udah. Mau kemana? 4 ya kan? Gimana? Ngapain? Itu. Apa? Iyalah. Ya. Bulan madunya beda-beda nggak? Apa? Bulan emang dasar lu setuju lagi masalahnya. Iya, Bapak bulan madu. Iya Pak. Iya. Jadi, iya Pak, bener. Iya, di hotel tersebut ya. Kamarnya gabungnya Pak jadi satu. Iya. Oke. Iya. Enggak bakal penyakit enggak. Oke. Iya Pak. Makasih ya Pak. Kamu? Ya. Oke Pak. Aku diginiin kok. Oke, bye.